Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang penyebaran Islam di benua Afrika. Sejarah Islam di Afrika. Afrika merupakan benua yang unik. Wilayahnya dilalui oleh 3 garis lintang utama, yaitu garis khatulistiwa, garis balik utara, dan garis balik selatan. Sebagian wilayahnya merupakan dataran tinggi dan bergurun. Meski demikian, terdapat juga kawasan-kawasan subur di dataran rendah, seperti lembah Sungai Nil dan lembah Sungai Zaire. Untuk itu, Afrika menjadi sasaran terbesar penjajahan Eropa, dan kaum kolonialis tersebut menjadikan benua termiskin dan terbodoh di dunia. Namun, Afrika adalah salah satu benua yang unik dan memiliki keistimewaan dari benua yang lain. Benua yang dikenal sebagai benua hitam ini merupakan satu-satunya benua yang berpenduduk mayoritas Muslim. Sejarah peradaban di Afrika dimulai di Mesir. Lalu bagaimana sejarah masuknya Islam di benua Afrika ini? Kemunculan Islam pada abad ke-19 Masehi telah membawa perubahan besar pada masyarakat di sekitarnya. Bangsa Arab yang semula bodoh dan terbelakang berubah menjadi bangsa yang kuat dan maju. Hanya berselang seabad setelah kemunculannya, wilayah Islam telah membentang dari India sampai ke Spanyol. Islam membawa kebudayaan serta peradaban, bahkan kemajuan yang dicapai negara-negara barat saat ini merupakan hasil dan rintisan ilmuwan-ilmuwan Islam pada masa itu. Seperti yang telah kita ketahui, penyebaran Islam dimulai pada masa Umar bin Khattab. Beliau memerintahkan panglimanya untuk melakukan ekspansi ke daerah-daerah kekuasaan Bizantium. Pada pemerintahan Umar ini, Islam berkembang sampai ke daerah Mesir dan daerah-daerah di Afrika Utara lainnya. Saat itu, Amr bin As memohon kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk memperluas penyebaran Islam ke Mesir karena dia melihat bahwa rakyat Mesir telah menderita akibat ditindas oleh bangsa Romawi. Amr bin As memandang Mesir dilihat dari kacamata militer dan perdagangan. Daerahnya juga subur karena terdapat Sungai Nil sebagai sumber kehidupan di sana. Maka dengan restu Khalifah Umar bin Khattab, ia membebaskan Mesir dari kekuasaan Romawi pada tahun 19 Hijriah atau tahun 660 Masehi. Ia hanya membawa 400 pasukan karena sebagian besar di antaranya tersebar di Persia dan Syria. Berkat siasat yang baik serta dukungan masyarakat yang dibebaskannya, maka ia berhasil memenangkan berbagai peperangan. Sejak saat itu, Mesir menjadi pintu masuk penyebaran Islam di berbagai negara di benua Afrika, seperti di Aljazair, Sudan, Mauritania, Somalia, Chad, dan Afrika Selatan. Dalam perkembangannya, Islam merambah ke Aljazair hampir bersamaan dengan penguasaan kaum muslimin di Tunisia. Pada abad ke-5 Hijriah, kabilah Bani Hilal dari bangsa Arab masuk ke wilayah ini, kemudian berbaur dengan penduduk asli yaitu bangsa Barbar. Setelah Islam menguasai wilayah ini, pengaruh Islam sangat cepat berkembang. Pemerintahan Islam yang menguasai Aljazair antara lain Khalifah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Khawarij, Murabitun, dan Muwahhidun. Selepas dari pemerintahan di atas, Aljazair dikuasai oleh dinasti Turki Utsmani yang berlangsung pada tahun 922 sampai 1246 Hijriah. Sementara itu, sejarah masuknya Islam ke Sudan dimulai saat Amr bin As berhasil menaklukkan Mesir. Dia mengirim Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ke negeri yang berada di putaran selatan ini. Umat Islam berhasil menguasai kerajaan-kerajaan Nasrani di Sudan, seperti Kesultanan Az-Zarqa atau Kerajaan Fuang yang beribu kota di Sinar antara tahun 911 sampai 1237 Hijriah.
Kesultanan ini merupakan kerajaan Islam terbesar yang pernah berdiri di Sudan. Sedangkan Islam berkembang di Mauritania dapat ditelusuri dari pemerintahan yang bercorak kerajaan Islam. Nama Mauritania sendiri berarti negeri kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan oleh bangsa Eropa dan Spanyol, negeri ini secara berturut-turut dikuasai pemerintahan Al-Murabitun, Al-Muwahhidun, dan Bani Hasyimiyah yang mendirikan Emirat-Emirat Tararzah dan Barikinah sepanjang abad ke-15 Hijriah. Lalu di Somalia, Islam tersebar di Somalia melalui hijrahnya orang-orang Arab dari wilayah Amman, Hadramaut, dan Yaman. Selain itu, Islam juga tersebar melalui jalur hubungan perdagangan yang tidak pernah putus sepanjang sejarah antara negeri Arab dengan Afrika Timur. Di negeri ini, Islam terus berkembang sepanjang abad ke-4 dan abad ke-5 Hijriah secara damai melalui perantara kabilah-kabilah yang datang dari Ihsa. Sedangkan di Chad, agama Islam masuk melalui orang-orang Arab dan asing yang telah menetap di kota Kanam sejak abad ke-3 Hijriah. Kanam adalah kerajaan Islam pertama di Chad dari sejak abad ke-5 sampai ke-8 Hijriah. Sesudah itu berdiri kerajaan Bajiromi Burno Wadaya pada permulaan abad ke-10 Hijriah yang membawa agama Islam ke negeri ini. Sampai di sini saja penjelasan tentang peradaban Islam di Afrika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.